untuk rekan-rekan masyarakat pelestari adat dan tradisi masyarakat Kota Yogyakarta, tentunya pada kesempatan kali ini di Sarasehan Adat dan Tradisi Upacara Adat yang tentunya juga persiapan untuk kontingen Kota Yogyakarta dalam Festival Upacara Adat tingkat DIY yang insya Allah akan dilangsungkan pada tanggal 22 Juli 2023, tentunya mengambil tema nantinya Merti Kali Jodi. Dan pada kesempatan kali ini tentunya untuk membuka Sarasehan Adat dan Tradisi Upacara Adat bersama Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan Kota Yogyakarta, kami haturkan monggo sumanggaaken kepada Ibu Yeti Martanti SOS MM, Kepala Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan Kota Yogyakarta untuk memberikan sambutannya. Monggo Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita bersama. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam budaya, lestari budaya. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Suwarna selaku narasumber, Pak Faisal Nursige selaku narasumber, ini Pak tetap belum hadir, serta Bapak Ibu pelaku pelestari upacara adat di Kota Yogyakarta dan hadirin yang saya hormati. Alhamdulillah hari ini bisa berkumpul dalam acara Sarasehan Adat dan Tradisi yang merupakan salah satu program dari Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan Kota Yogyakarta. Ini menjadi media kita untuk nanti saling berdiskusi ya. Tentu saja banyak hal yang mungkin perlu disampaikan ataupun menjadi hal-hal yang didiskusikan untuk mempersiapkan upacara adat yang nantinya akan dikirim ke tingkat DIY. Tapi yang lebih penting adalah kami berharap bahwa kegiatan Sarasehan ini juga mampu kita mengulas kembali nilai-nilai apa sih yang sebenarnya dari makna gelaran upacara adat yang dilakukan oleh masyarakat di Kota Yogyakarta khususnya. Dan Bapak Ibu yang saya hormati juga narasumber, tentu saja ini nanti juga menjadi media. Kami berharap Ibu Bapak semuanya khususnya pelestari ya, pelestari upacara adat yang ada di Kota Yogyakarta ini bisa bertanya ataupun berdiskusi ya, karena kalau di Jogja ini, di kota khususnya mohon maaf, ini kalau kita bicara upacara adat itu apa ya, penggalian potensi kaitannya dengan upacara adat itu mungkin sangat terbatas, sehingga mungkin yang terjadi adalah gelaran ini dilakukan mungkin sebenarnya pada wilayah-wilayah yang saat ini menjadi salah satu media rasa syukur yang kemudian dituangkan dalam gelaran upacara adat, mungkin dalam bentuk yang paling banyak itu merti ya. Merti. Tapi di luar itu, nah ini nanti ada narasumber-narasumber, tentu saja akan banyak hal yang bisa sebenarnya menggali potensi dari upacara adat yang ada di Kota Yogyakarta. Mungkin saat ini sudah tergerus atau seperti apa Nji? Atau mungkin ada hal-hal lain yang mungkin nanti justru dari masyarakat sendiri sebenarnya punya cerita-cerita yang dulu pernah berkembang, tapi saat ini mungkin sudah terbatas, sehingga ini yang perlu didiskusikan. Apakah ini masih bisa kemudian dianggap sebagai sebuah upacara upacara tradisi yang menjadi warisan budaya. Nah, tapi sebenarnya yang terpenting itu bagaimana kemudian substansi ya dari upacara adat itu, makna, nilai-nilai yang terkandung dalam upacara adat itu yang sebenarnya ingin kita sampaikan kepada masyarakat. Jadi kalau kita bicara kemasan upacara adat memang harus kontekstual. Artinya begini, nyun sewu nanti bapak-bapak narasumber ini mungkin yang lebih expert ya, lebih paham. Tapi apakah kemudian bagaimana sebuah kemasan upacara adat itu supaya tetap kontekstual, supaya tetap diminati, supaya tetap nanti ada pewarisnya yang kemudian melestarikan, tapi substansinya nggak hilang. Artinya justru itu yang kemudian dikemukakan sebagai nilai-nilai luhur dari masyarakat Kota Yogyakarta yang nggak hilang gitu. Karena apa? Yang saya dengar nih, mohon maaf, yang nanti akan dikirim ya untuk yang tahun ini, saya mohon maaf kalau salah dikoreksi, itu akan dilakukan di outdoor di jalan ya. Saya nggak ngerti apakah betul.
di lapangan ya. Jadi ini kalau misalnya di lapangan kan berarti kemasannya itu kan harus disesuaikan begitu dengan area yang kemudian menjadi tempat itu. Nah, upacara adat yang kemudian menarik, bagaimana menarik untuk kemudian diikuti, artinya bahwa kita itu kalau mengenalkan atau ingin memberikan edukasi katanya dengan nilai-nilai itu kan sesuatu yang sangat abstrak ya, harus ada sesuatu yang divisualisasikan. Nah, bagaimana kemudian penerjemahannya dari sebuah visualisasi aktivitas itu yang tidak mudah sebenarnya untuk kemudian masyarakat tahu terkait dengan nilai-nilainya. Nah, ini nanti yang expert-expertnya yang tentu saja bapak-bapak narasumber yang akan menyampaikan, karena kalau kita bicara nilai-nilai itu sih itu kan abstrak ya, nilai-nilai budaya itu terkait dengan misalnya yang gampang aja, bagaimana orang berempati, bergotong royong, kemudian kaitan unggah-ungguh dan sebagainya. Kalau kemudian nggak dicontohkan, artinya gampangannya dicontohkan begitu, itu kan susah banget gitu. Nah, ini yang apalagi dalam sebuah gelaran, sebuah seni pertunjukan, khususnya dalam rangkaian upacara adat itu tentu saja harus punya sesuatu kemasan yang lebih bisa dipahami oleh masyarakat, khususnya masyarakat saat ini. Karena kan kita hidup di era saat ini ya, artinya itu harus dipahami kita juga. Jangan sampai kemudian kalau bicara tradisi itu ya udah plek-plek kayak zaman biyen itu ya nggak bisa, karena perkembangan kebudayaan juga sangat kontekstual untuk saat ini berbeda. Itu yang mungkin ibu bapak juga harus memahami, apalagi generasi muda sekarang yang sebenarnya mungkin punya minat untuk kemudian juga bersama-sama merawat, melestarikan, tapi konteksnya juga harus sesuai dengan era zamannya. Nah, ini yang terpenting adalah bagaimana substansi nilai-nilai itu jangan sampai luntur, itu yang penting, karena itu menjadi fundamental yang membentuk karakter identitas masyarakat. Jadi Bapak Ibu, semoga kegiatan hari ini bisa membawa manfaat untuk kita semuanya dan tentu saja memberikan banyak wawasan untuk bagaimana kemudian memaknai dari upacara adat itu sendiri sehingga kemasannya menjadi lebih baik. Masyarakat juga semakin banyak berpartisipasi dalam rangka merawat dan melestarikan kebudayaan, khususnya dalam upacara adat ini. Partisipasi masyarakat semakin banyak yang ikut begitu, tidak hanya dalam gelaran kompetisi, tapi bagaimana kemudian itu benar-benar hidup di dalam masyarakat. Nah, ini yang pelestari ini tanggung jawabnya memang agak berat, sehingga kita harus bersama-sama membangun komitmen yang baik untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan, khususnya di kegiatan upacara adat. Matur nuwun atas kehadiran ibu bapak semua. Semoga hari ini kita bisa mengikuti kegiatan sarasehan dengan baik dan tentu saja menginspirasi kita semuanya, karena dihadirkan narasumber yang sangat kompeten ya, sangat paham dengan hal-hal kaitannya dengan upacara adat. Matur nuwun sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita berikan tepuk tangannya. Matur nuwun Ibu Yeti telah memberikan sambutan sekaligus memberikan semangat kepada rekan-rekan masyarakat pelestari upacara adat tradisi. Pada kesempatan kali ini juga sudah bergabung narasumber-narasumber luar biasa. Ada Prof. Suwarna dan juga Pak Faisal Norsingge yang nantinya kita akan bersama-sama berdiskusi juga setelah paparan materi dari beliau-beliau. Semangat toh ini Bapak Ibu ya. Salam budaya. Nah, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, langsung saja monggo kami persilahkan untuk narasumber yang pertama untuk tentunya bisa memberikan paparan materi terlebih dahulu sebelum nantinya kita akan berdiskusi tentunya untuk di upacara adat yang telah disampaikan tadi oleh Ibu Kepala. Kami persilahkan monggo kepada Profesor Dr. Suwarno MPD, disilahkan. Tepuk tangannya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala dan segenap jajarannya dan panitia dan segenap para praktisi pelaku budaya. Sekali lagi, salam budaya. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama tentu kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya ini bersama saya Dimas Norsingge ini
untuk bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Nah, yang perlu kami aturkan, tadi saya itu ditututi panitia, Mas itu Mas Umam. Ternyata ini yang masih menjadi tanda petik salah kaprah, bahwa di masyarakat itu menurut saya menawi panjenengan upacara adat kalian tradisi menika sami mboten? Sama tidak? Lu tidak. Nah, bedanipun apa Kang Mas? Kalau apa upacara adat tradisi apa? Menurut panjenengan apa? Kalau upacara adat itu suatu ritual yang dilakukan untuk memperingati momen-momen tertentu. Tuh, momen tertentu. Tradisi apa tradisi? Tradisi adalah mungkin sebagai bentuk tingkah laku kita di setiap harinya, baik tradisi gitu nih. Nah, ini yang biasa disebut di masyarakat kadangkala salah kaprah itu Bu Kepala. Nah, dalam kajian kami ketika kami membuat buku tentang budaya di Sleman, itu menemukan perbedaan antara upacara adat dan tradisi. Padahal yang selama ini kadang-kadang mengatakan sama tradisi dan adat atau adat dan tradisi menika sami. Ternyata berbeda. Nah, kalau upacara adat itu kegiatan upacara yang telah dilakukan secara turun-temurun, tetapi waktunya tidak menentu. Mudahnya kalau upacara adat itu terkaitan dengan 4M: metu, manten, meteng, mati. Itu intinya begitu. Itu kan tidak menentu. Kapan mau metu artinya lahir? Ya kalau sudah meteng kan begitu ya. Kapan harinya tidak tahu. Walaupun sekadar HPL ya. Kapan menjadi pengantin kalau sudah jodohnya? Jodoh saja belum tentu jadi. Apalagi belum. Nah, kapan meteng? Harus digawe. Kapan mati? Apalagi tidak tahu. Nah, tapi kalau upacara tradisi itu upacara yang dilakukan secara turun-temurun, tetapi waktunya menentu. Contoh, kalau gerbek itu mesti mulut dengan besar. Kalau yang namanya jamasan pusaka mesti suro. Kalau larungan itu suro di Dani Merapi dan di Gunung Kidul, di Laut Selatan. Kalau yang namanya Yokowiyu mesti sabar. Kalau di Sleman ada upacara Mbah Bergas mesti Jumuah Kliwon. Kalau upacara Bathara Bolu mesti Selesai Kliwon. Nah, ini yang perlu kita kami bersama, sehingga kita tidak warsuh atau cawuh gitu ya antara upacara adat tradisi. Makanya ketika saya membaca tornya itu kok tidak ada temanya, tidak ada topiknya. Iya. Nah, daur hidup. Nah, kemudian saya membuat daur hidup yang terkait dengan 4M tadi. Metu, manten, meteng, mati gitu ya. Dalam sebuah tembang. Desa mono durung ana mice pangkur miwasinom gandang kula ndurma kinantine kampuh megatro lawan Mas Kindir durung ana lair kabeh tembang gitu yang terwujud dalam sebuah tembang. Nah, ternyata tadi ini akan untuk festival. Sehingga saya ingat itu ketika saya di Sleman, saya ketua Dewan Budaya, kemudian menjadi mitra untuk terkait dengan hal tersebut. Oleh karena itu izinkan saya akan menyampaikan dua-duanya secara sekilas. Nah, tadi waktunya pinten menit sih? Pinten di Mas? 25 menit Pak. Oh, 25 menit. Kalau lebih sedikit nanti ada charge-nya. Siap. Malam hari pergi ke Janti. Cakep. Jangan lupa minumnya kopi. Sangat senang di dalam hati
Lihat Bapak Ibu, masih semangat sekali? Masih. Baik, coba sekarang konsentrasi. Kalau saya menyampaikan bilangan genap tepuknya 2, bilangan ganjil tepuknya 1. Siap? Masih konsen tidak ini ya? Oke, 9. Belum kompak. 9. Mantap. 10. 25. 100. 100 bagi 5. Sudah mulai. Belum konsentrasi. Oke, 100 bagi 5. Iya, genap. Nah, sekarang kalau saya ngomongnya bilangan genap tepuknya 1. Kalau bilangan ganjil tepuknya 2. Oke. 50. Belum. Oke, 100. 100 bagi 2. Mantap. 100 bagi 2 tambah 5. Oh, mantap, betul. 2, 57 ya. 100 bagi 2 tambah 5 akar 9 pangkat 5. Tepuk tangan, baik. Baik, terima kasih. Ini sekilas saja daur hidup ya. Nah, daur hidup tadi 4M ya. Nah, ini metu itu artinya mijil, lahir, manten, menjadi pengantin, kemudian meteng, kemudian mati gitu ya. Cakra manggilingan itu kalau dikatakan sebagai daur hidup manusia, dan bahkan Ngarso Dalam pernah memberikan inspirasi ini bagaimana kalau Yogyakarta memiliki museum daur hidup. Pernah saya dengar seperti itu. Nah, ini daur hidup manusia yang dilambangkan dari tembang Mocopat dari lahir sampai mati. Metu lamun wis nawa Candra Dasa Hariso ini wonang jabang bayi lahir cenger gitu ya. Dan saya pernah membuat buku ini dari apa ya, Brokowan, Sepasaran, kemudian Selapanan dan seterusnya ya. Yang upacara masih adalah Tedasiten, kemudian Tarapan, kemudian Juwitan. Tarapan tahu ya? Halo, Tarapan bersama dan khusus wanita ini. Khusus wanita. Tarapan? Tarapan itu upacara ketika seorang gadis mens pertama. Jadi ya pakai siraman, minum jamu, diceramai, nanti kemudian salaman, dikasih angpau begitu. Nah, terus nanti syukuran gitu. Itu mens sebagai seorang wanita. Wong lanang ya iso mens. Mensret. Ya. Terus ya ini yang ada bicara seperti itu, ada sopitan. Kemudian manten, kalau manten mesti paham dari siraman sampai ngunduh mantu. Ini Bapak Ibu sekalian, kebetulan ya saya juga master sebagai seorang MC, sehingga ada beberapa tampilan terkait atau saya MC dengan siapa ini, Alia Rohli. Oh, ini waktu itu pengawalnya Pak Pres Pampan apa namanya, Pas Pampres ya, yang jadi manten gitu. Ini dengan ponakannya Kek Andy gitu ya. Nah, kemudian ini upacaranya sekilas saja. Sawiko Hangin Tasikaryo. Nah, sampai pada boyong temanten. Nah, kalau meteng itu ada mitoni. Pranoto Coro yang paling gayeng itu kalau mitoni, karena nyerempet. Semuanya properti termasuk yang upacara adat itu penjenengan terkait dengan tradisi nyerempet. Di situ nanti ya. Nah, semuanya divisualisasikan rada nyerempet. Nah, makanya kalau di Jogja itu kan ada sumbu filosofis ya. Nah, dari Krapia sampai Keraton itu kan sangkan termasuk bagian dari ini. Kemudian ini candrane, kalau meteng itu ada Eko Kamandano Dwi Panunggal Trilokomoyo, itu jagat ngundarandir bulan yang ketiga, biasanya pempaten terus apa itu jenenge idang. Alah Mas, anak mbareng wis 3 sasi iki. Lah ngopo to Dik, aku ki anggere ngumbahi mambu umpluking sabun ki mungkuk-mungkuk sampean sing ngumbahi ya. Iya, aku digelem ngene.
Bareng wis petang sasi masalah aku anggere adang kena kekeping dandang iki wah aku wis jan wetengku munek-munek. Nah, nek ngono sing adang aku Dik, Mas. Engko nek wis mateng bajabang bayine pengen mangan. Jane ya mbok sing ya kan? Nah, sampai nanti Sabto Kawoso Jati yen wis mesti yen lahir nggih menika Walo Jati Jati Satemah Mulya. Walaupun baru 7 bulan ya. Kalau Haso Sabto Jati sudah diajak ngomong, sekarang biasa begitu diajak ngomong. Kalau Nawopor Jati ya lahir cengar 3,5 kilo. Nah kalau di Madura itu bayi lahir ada 6,7 kilo Bu. Istilahnya biaya. Sekarang kan di sesar ya. Nah itu bayi dulu. Kalau bayi sekarang nggak begitu modern. Begitu lahir cengar, oe, itu katamu, oe, nanti bapakku, terus mati gitu ya, nah mati meninggal. Nah kemudian yang perlu dikaji menginspirasi yang akan datang ini adalah Piguno Mirunggan atau fungsinya. Dari way of life sampai religius, aksi sosial, pemajuan, pemberdayaan. Sekarang yang paling top itu pemberdayaan. Bagaimana Jogja ini perlu diberdayakan karena sudah menggunakan dana keistimewaan, tetapi ternyata masih miskin. Tapi Jogja memang aneh, orang miskin tapi bahagia, kan gitu. Nah, indeks miskinnya melebihi nasional, tapi indeks kesejahteraan itu juga tertinggi, kebahagiaan tertinggi se-Indonesia. Itulah Yogyakarta, karena jiwa tidak menggunakan budaya. Mestinya indeks kesejahteraan itu tidak selalu diukur dengan materi atau pendapatan per kapita, karena kesejahteraan adanya di sini, adanya kan di sini. Sehingga syukur dengan rosol ya, budaya, karena orang Jogja memiliki sumarah, terus sumeleh, terus punyani, menari moeng pandung. Nah itulah, jadi tidak kemurungsung di Jogja itu. Saya itu kan wong desa ya Bapak sekalian, walaupun saya tidak panen, tidak punya sawah, tapi saya kerep panen. Pun ngertos sore-sore cemandel kacang neng ngarepan. Kalau neng wong desa niku ada celana merinding ngene mari wong desa. Ora panen ngerti-ngerti omong guys terong cemandel neng sing wene sapa kalian mboten ngerti. Pokoke cemandel neng ngarepan. Jadi kalau orang hidup di desa ya menika gotong royongnya tinggi, walaupun mungkin nggak punya uang tetap masih bisa makan karena di kebun ada yang bisa dipetik. Ngaten nih. Ono kates, ono klopo lan sapa nanggilanipun. Nah, sekarang refleksi upacara tradisi ketika saya diajak untuk berdiskusi dan juga sekaligus untuk menilai menjadi juri. Ya, nah ini yang terkait langsung menjenengan. Semoga nanti membawa kemenangan. Nah, yang saya lakukan ini ya, ini padukan nanti upacara adat dan hidup ini berbeda. Saya sampaikan ya, berbeda. Jadi kalau nanti tanyakan apa bedanya? Kalau tradisi itu waktunya sama, kalau adat waktunya tidak sama, intinya begitu. Tapi sama-sama turun temurun. Nah, apa yang dilakukan dalam festival itu yang pertama historis. Panjenengan tolong digali historika Kalicodit seperti apa. Buat bukunya, walaupun mungkin 3-4 lembar saja. Nah, jadi genealogi atau ya apa ya, mencari gen atau sejarah itu perlu. Kemudian yang kedua filosofinya. Apa filosofinya Kalicodit itu? Kemudian yang ketiga kearifan lokalnya atau local wisdom, kejeniusannya apa, sampai tangkat pada pemberdayaan nanti. Busananya nanti yang saya sampaikan secara sedikit. Kemudian koreografi dan iringannya. Yang pertama historis, berbasis lokus Kalicodit dari ujung sampai dari hulu sampai hilirnya seperti apa. Nah, untuk ini perlu perlu bertanya pada orang-orang yang menjadi narasumber atau mencari dokumen sejarah. Kalau kinten wonten boten ya dokumen sejarahnya sudah ada. Halo. Kalau dari narasumber kami kemarin sudah
mengobrol Pak dari Pak Toto untuk teman-teman pencetus untuk acara Merti Cuti itu sendiri. Jadi kami sudah. Iya, alhamdulillah. Cari yang orang yang paling tua. Jogo Boyo cikal bakal ini. Saya ngerlah aja tua nek tua garingan dari metune nyawa. Pemenang S5 ngantian. Sangat sepuh sekali sekedar malih itu. Harus segera dicari informasinya supaya belum meninggal ya. Terus didokumentasikan. Beberapa lembar saja atau halaman saja. Yang penting pengembangannya nanti. Terus menurut saya yang namanya mitos itu diciptakan, bukan selalu kemudian dari sana. Pun digawe mawon. Wong digawe sejarahnya manut mesti penjenengan. Orang lain yang mesti manut, tidak akan kemudian protes. Nah, dibuat, diciptakan. Intinya seperti itu, kemudian dibuatlah cerita. Saya pernah membuat cerita Gematine Kutha Sleman. Itu hanya diberitahu bahwa Sleman ada alas liman. Alas liman, alas itu kemudian liman ada liman itu kan gajah. Kemudian saya buat cerita sebuah cerpen gitu. Tetap diterbitkan oleh sebuah majalah. Ya, jadi poin ini gue koin gitu ya. Nah, kemudian berdaya. Nah, filosofis itu memiliki keagungan maksudnya, memiliki kearifan, kegagahan, keindahan. Jadi tidak sekedar kemudian sekedar sejarah, tetapi harus memiliki berdaya, keagungannya sekali. Berarti di situ ada kemungkinan kita perlu ngajak paraga bocah cilik, sehingga ada pesan ngopo to kok coding kita ada diperti coding karepe apa. Nah, ini ada menapa pesan yang tersampaikan dari kalangan sepuh kepada kalangan anak-anak dengan bahasa yang sederhana, baik secara verbal. Tadi diceritakan ini merti coding mergane ngene. Jadi ada sebabnya. Nah, ikan itu menjadi ikan hias dulunya, tapi ketika itu dilepas liarkan di perairan umum itu malah menjadi homo, red devil namanya. Red devil. Jadi ketika neng sermo ikan hias mau diculke itu malah menjadi homo bagi karamba nila di sana. Nah, itu moga mangke saged dipun gambaraken sing pas ki apa to untuk pelepas liaran ikan. Pamane dengan penghijauan sing pas untuk area perairan ki apa? Oh, gayam. Ngapa kok gayam? Karena gayam akan menjernihkan air pamane. Sehingga sumber air yang cedhak wit gayam biasanya banyune bening. Nek ringin iki dienggo munggahke banyu, nek gayam dienggo penjernihan air. Seumpama seperti itu. Jadi dalam festival upacara adat menika adalah upacara adat atau tradisi yang dipertunjukkan sebagai sebuah atraksi budaya, dipertunjukkan sebagai atraksi budaya, tidak melulu tari, Coko awal tekan buri sini tari, bahkan non saya ubah kaum sing ra iso juga kowe kudu ubah dan leobah antara sikil karo tangan bubyo. Begitu. Ini banyak saya lihat ketika kemarin melihat festival upacara adat di beberapa tempat. Festival upacara adat menika bukan sendera tari, bukan ketoprak ataupun teater. Namun tari, teater, ketoprak menika bisa sebagai faktor pendukung menjadi bagian dari gelaran seni pertunjukan tersebut. Jadi gelaran seni pertunjukan tersebut. Fungsinya adalah sebagai upaya pelestarian budaya spiritual dan penguatan nilai kearifan lokal, dan tematiknya untuk tahun ini memantik kreasi dengan tradisi merawat bumi. Dengan tema Merti Code saya kira sudah sinkron dengan tema ini. Cuma bagaimana nanti kita meng-create atau mengolah dari Merti Code itu sehingga bagian-bagian yang dipersyaratkan dalam festival itu bisa tercakup. Bagian-bagian yang dipersyaratkan bisa tercakup, syukur ada nilai plusnya.
Temanya adalah memantik kreasi dengan tradisi merawat bumi. Kreasi berarti kreativitas dalam mengolah pertunjukan. Rawat bumi, upacara yang terkait dengan alam. Itu sudah pas dengan tema yang dipilih untuk tahun ini. Muatan nilai yang perlu juga divisualkan atau diverbalkan antara lain tentang gotong royong, golong gilik, musyawarah mufakat, regenerasi, memayu hayuning bawono terkait dengan lingkungan, sangkan paraning dumadi. Kenapa kok kita merti ini mengingat perjuangan leluhur dulu dan sebagainya, sehingga sangat penting sekali ketika tadi Prof. Arno ngendikaken sejarah tentang Code itu sebaiknya tahu, mengerti tentang sejarah sing baku ono sik terkait penyempurnaan karo mlaku. Dulu saya pernah juga menulis tentang Ki Juru Gideng Kampung Gambiran, Munggularjo Pandian. Karena ketika itu tidak ada literatur tentang Ki Juru Gideng. Mung dilare saya dulu kepo, takon-takon karo mini sepuh di situ. Ki Juru Gideng itu sinten? Oh ini. Lalu saya baca secara literatur dan kecekel. Lalu sekarang menjadi nama Bergodo untuk Kampung Gambiran. Meskipun dalam pembentukan Bergodo menika bagi saya belum match atau pas dengan semangat dari Juru Gideng, upamane seperti itu. Nah, muatan-muatan nilai menika saged dipun visualkan, bisa diverbalkan juga. Upamane iki awak dhewe swancine merti. Wah, merti iki ora gate upah. Gawe proposal sik apa piye dan sebagainya. Kok dadak gawe proposal? Awak dhewe bantingan supaya kabeh melu merasa memiliki. Nah itu saklumit itu menggambarkan menapa nilai-nilai tadi. Itu juga menjadi sebuah nilai plus. Gotong royong, kok sing nom-noman tulung gawe properti iki pamane. Kok sadurunge upacara kapan awak dhewe besik sih? Karena tidak mungkin tempat yang non sewu kotor dienggo gelaran upacara, berarti harus ada besik, resik, dhisik, gotong royong sik. Pamane seperti itu. Itu termasuk dalam properti, non sewu, prosesi. Nah, prosesi menika saged gambaraken latar belakang kenapa adanya upacara adat tersebut. Bisa dengan flashback kemarin dari festival upacara adat yang di Sleman, itu dari Depok, itu mengambil Gajah Wong. Gajah Wong. Jadi flashbacknya kenapa kok disebut kali Gajah Wong. Jadi konsepnya mungkin mirip dengan kita merti Code, kalau sana Gajah Wong. Apa kok Gajah Wong? Oh, mergane biyen ana gajah sak pawange keli, mergane ngino karo alam. Kok ilire banyu kali tempuran kok mung sak kemiri ra eneng. Yo larang medusi gajah kepiye? Dumadakan terjadi banjir dan divisualkan ini banjir ini dengan properti-properti yang mereka buat, sehingga gajah yang memang divisualkan boneka gajah gede banget sing dienggo wayang wong ngoten niku iku keli oleh kentire banyu. Nah itu menjadi flashback. Nah saiki awak dhewe aja ngino karo alam, mergane awak dhewe iki diurupi saka alam. Yo iki diperti diupakara. Saiki resik-resik sesuk wilujengan slametan, dongake dienggo alam, dienggo awake dhewe. Aja lali ngeculke iwak karo nandur wit ning sekitar kali. Bangane ada muatan-muatan atau nilai-nilai yang tidak secara khusus termaktub dalam satu adegan tertentu, ning nyebar ning adegan-adegan itu. Because sakit flashback, ada konflik sosial juga bisa. Upamanya saya mencontohkan yang Gamping. Gamping itu konflik sosialnya tok gitu. Tok terus neng kono ana sing ngubahi, ana sing guyang sapi, ana sing ini loh, aja ngono. Terjadilah konflik sosial di situ. Nak warung guyang sapi ya aja neng kene neng kono. Pergane kene sing dienggo juga dienggo ngombe. Isore sing dienggo adus dan sebagainya. Nah itu
gambarke konfliknya dengan menurut saya sing tubuto mitos yang dibuat tadi. Jadi ketika ngeyel diomongi kan serupa terjadi konflik sesepuh sing turun tangan. Bagi awak dhewe kudu ngerti tok iki. Nah itu antara lain contoh. Yang masuk lagi dalam prosesi menika dalam jumlah juga ada menika arak-arakan warga menuju tempat terselenggaranya upacara adat beserta dengan umbo ramping. Cuma memang beberapa tempat menika terkait dengan arak-arakan atau kirap menika terjebak kepada bergodo. Bergodo memang bisa sebagai sarana untuk kirap, tapi monggo menika dipun olah. Karena dalam bergodo bisa diolah apa maneh? Lampah macak ki kepiye, lampah rikat ki kepiye pas nggon apa. Kemarin saya melihat kontingen dari Kapanewon Berbah di Sleman. Menika arak-arakan ada bergodone ana wargane, dan ketika bergodo menika kirap mengitari area untuk pentas menika, ketika melalui meja dewan juri di situ menika sekolah lampah rikat dan lampah mancak, dan satu-satunya yang ada itu cuma, yang lain lampah rikat kabeh. Yang berbah itu berubah, jadi ketika arep rikat kene lampahnya jadi lampah mancak. Nah itu nanti fungsi dari koreografer. Pas adegan iki piye ta piye dan sebagainya. Lampah mancak itu adalah lampah untuk penghormatan. Nah lampah rikat itu lampahnya cepat, nah mancak itu rada alon, ngomongnya rangkep. Nah itu kalau ada bergodo. Jika ada keprajuritan, sebaiknya juga kelengkapan lampahnya obo-obo menika ya digateke. Selain prosesi, yang menjadi persyaratan lain adalah ujub. Ujub menika kepentingan atau tujuan apa diselenggarakannya upacara adat tersebut. Tujuannya apa? Nah ini bisa dikemukakan secara verbal. Verbal menika dingendikake oleh sesepuh atau sesepuh adat atau sesepuh masyarakat di tempat tersebut. Ngopo kok kudu merticude? Mergane merticude gunane go iki. Turun-temurun merticude iki digelar saben wulan besar. Nenggon dina Jumat Kliwon umpamane. Nah, ketika menyebutkan dinane, menyebutkan pasaran, itu juga sebuah nilai plus karena merupakan lokal wisdom juga di situ. Lalu donga. Nah, donga nun sewu beberapa waktu lalu yang kota dengan pagelaran apa ya, wayang itu juga ada pagelaran wayangnya itu ketika festival. Jadi donga itu tidak harus dengan menopo bahasa suatu agama tertentu. Tur ora kudu dadak nganggo nangis-nangis barang. Sinau nggih, dados donga menika intinya adalah mengaturkan rasa syukur serta permohonan keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Intinya itu. Lalu tidak harus dengan tata cara suatu agama tertentu. Doa menika saged dengan kidungan, kidung, dengan tembang atau dengan bahasa lugas yang universal menika saged. Kemarin yang Kecamatan Depok menika anggenipun donga nembang karo santi suara. Nembang karo santi suara, nggawa terbang dan bahagianya ya karo santi suara itu. Jadi tidak harus ketika donga itu kudu dengan menapa sih? Nggih, basa Arab dengan menggebu-gebu nanti kaya wong kepaten malah. Nanti kaya wong kepaten. Padahal ini adalah sebagai ujug rasa syukur dan juga permohonan kawilujengan atau keselamatan. Nggih. Donga. Sasampunipun donga menika wonten kembul bujana. Kembul bujana itu menggambarkan guyub rukun menikmati karunia Tuhan, bisa dengan membagikan makanan dan makan bersama, atau juga ono sing rayaan gunungan, rayaan apa yang ada di situ sehingga
menimbulkan suasana riang, menimbulkan suasana gembira. Sehingga laras ketika pun Prof. Warno tadi, dalam rangkaian sajian itu dinamis. Ono kalane ini membuat konflik, ono kalane ini seneng, ono kalane menengahi konflik sehingga ada penyelesaian terhadap konflik tersebut. Pahargyan. Nah, dalam pahargyan menika isine suka parisuka dengan pagelaran seni tertentu. Upamane ono jadilan, ono tayub, wayang, santi swara, terbangan, gejok lesung dan sebagainya. Nah, di sini jika mau diisi tari atau apa, monggo, karena memang tempatnya di sini antara lain. Antara lain tempatnya di sini, di pahargyan ini. Yang berapa tahun lalu pahargyannya dengan wayangan itu, dalam cilik Albi kalau salah. Lalu ada yang santi suara, terbangan, yang lain dengan jadilan, dengan tayuban. Nah, monggo nanti disesuaikan dengan kebiasaan atau tradisi adat setempat. Hal ini pahargyan, kempul bujono, doa, ujub dan prosesi menika bab-bab yang harus ada dalam gelaran tersebut. Terkait dengan urutan, monggo nanti bisa diurutkan secara logis. Regane ono sing tidak logis. Saya contohkan begini. Jadi ketika menceritakan histori kenapa kok diadakan upacara merti umbul, merti sendang. Ini merti sendang ini mergane kudu awak dhewe mulane kudu nganakake merti sendang dienggo memulai sendang iki supaya ora asat. Lho kan swara apa ya? Lho. Wis kira, oh berarti iki wancine merti. Nah, itu kan jadi tidak ada kesinambungan. Wong lagek wae nyeritake tiba-tiba ada kirap datang dienggo merti sendang, kan tidak ada sambung rapete. Sebenarnya kan bisa pamane direka wis saiki awake kudu nganake merti, kanca-kanca diaturi rene ayo besik sendang sesuk awak dhewe teko dienggo merti sendang. Upamane gitu. Nah, lalu titik di mertinya itu di mana? Nah, itu perlu juga. Karena ketika dengan upacara pamane merti sendang iki sing tata cara mertine iki sing endi? Oh, apakah mengambil air sendang itu lalu dijadikan satu lalu dicurke neng sekitar lokasi ataukah bagaimana? Nah, ini kadang-kala bagi rekan-rekan peserta sok kaliput sok lali. Ini merti sendang lagi titik mertinya di mana? Apakah tata cara itu apakah nego doane atau bagaimana? Biasanya juga divisualkan menikah. Nah, lalu hal-hal lain yang menjadi pendukung antara lain jelas adalah sutradara, karena itu suatu pertunjukan dari kegiatan budaya. Jadi sangat perlu bagi sutradara yang untuk menata rangkaian upacara adat menjadi suatu seni pertunjukan atraksi budaya yang padat dan terkesan atau berkesan dalam durasi waktu tertentu. Padat artinya apa? Artinya jangan sampai dalam panggung ini vakum. Ketika ada adegan pergantian adegan yang satu, adegan yang kedua, sebaiknya ada sambung rapat menikah ada kesinambungan sehingga di dalam panggung ini tidak vakum. Karena akan memakan waktu itu. Alur rangkaian pertunjukan atraksi budaya mereka dipun damel alur yang logis. Lalu ketika melaksanakan hal-hal itu juga laksanakan utawi dipun tindakaken kanthi bab ingkang logis. Ngopo kok ngene? Mereka ada alasan logisnya. Terkait dengan sutradara juga mereka sambung rapat antar adegan mereka perlu diperhatikan adegan yang satu dengan adegan yang lainnya, adegan berikutnya. Jikalau ada properti yang ada di dalam dan itu harus diubah, sebaiknya konco-konco properti juga menggunakan kostum tertentu. Ojo nanti kostumnya kostum buri panggung. Kemarin ada sebuah properti ngarep itu menggambarkan gunung, belakangnya menggambarkan hutan. Nah, konco-konco yang mengubah properti ini
kuwi kostume wong mburi panggung, dadi ana sing ngesak tang, ana sing ngesak gendul, ana sing ngesak kalung andruk dan sebagainya. Yang perlu kanca-kanca perhatikan bahwasanya ketika kita sudah masuk dalam kalangan ini, sekecil apapun itu sudah masuk performa, pertunjukan. Nah, mereka perlu dipun gatosaken. Ataukah juga pemain juga sebagai nanti tugasmu double untuk mengubah properti bisa. Bahkan yang dari mana ya kemarin? Dari Gampeng. Propertinya itu gawe watu gitu. Tok menggambarkan tok dari batu itu akan muncul air, itu nganggo napa sing nggo galon lho. Sing nggo. Nah, niku ora nggih, listrik tak milih terus banyune. Bisa dengan itu. Wah, jerone iki isine wong ngono. Jadi ketika watu iki renggono tekan kono diset. Buno iki pemain-pemainnya sudah di dalam situ. Begitu metuncul, wah berarti ini jero watu mau. Nah, itu monggo kreasi-kreasi dari berbah. Kreasinya adalah wong negoro wit dengan menapa batang bambu dunggake ana wong sing menek terus iki ditarik ambruk sehingga ketika wit-wite do rusak sumber mata air menjadi rusak. Nah, saya ini kudu diperti. Ini sebagai flashback sejarahnya seperti itu. Lalu pemilihan tokoh dan karakter menika sing penting. Apa nek sing donga iki kudu nganggo jubah? Ndak. Sing donga iki kudu jenggote dawa putih, alisé putih. Coba ndak. Jadi bagaimana bisa dalam penataan kostum, penataan tokoh dan karakter itu ketok oh iki ku calone Mbah Kaum sing dongani. Ini adalah sebagai sesebuah adat. Oh iki sing kepala kampung umpamane. Nah menika bisa terlihat mungkin juga dari tata busananya, tata kostumnya, dari verbal yang diucapkannya. Ini kan atas ketinggalan. Muatan nilai kearifan lokal tersampaikan secara verbal maupun visual. Menika penting. Verbal menika diucapkan, visual digambarkan. Sebagaimana ketika dari Kulon Progo menika Pocara namanya baritan. Baritan kok bar ngerit dadi bar panen. Digambarkan di situ anak-anak dodolanan. Ana wong tua teko, "Ngopo lho? Dolanan, yo melu aku yo nang upacara baritan." Upacara baritan niku napa to, Pak? Upacara baritan niku napa to, Pak? Dengan bahasa yang sederhana, basa desa, tapi terkesan ana subositane. Ana subositane. Baritan niku napa to, Pak? Pengen ngerti baritan? Nggih, pengen ngerti. Ya yo melu aku. Ada menapa komunikasi muatan-muatan kearifan lokal. Seumpama digawe nggih saged, Bapak arep lunga nang ndi to, Pak? Lho Bapak kok lunga? Bapak ki tindak dibaleni le matur. Bapak arep tindak nang ndi to, Pak? Lho Bapak arep ngerti jodhe. Derek apa yo? Nggih Pak, kula derek. Mak, rumit tapi itu ada muatan tersendiri. Penata gerak atau koreografer. Wah, Prof Warno ketika akan kecuali sutradara, koreografer mereka penting karena menentukan juga bagaimana tentang gerak tarinya, lampah itu tidak hanya melaku nih, oh mbak menawa ini butuh melayu, iki kok titik-titiknya geraknya nenggon iki sehingga panggung mereka tidak bonse, blokir panggung mereka sih perlu tetes. Koreografer mereka juga menjadi pendukung yang penting. Penata busana cocoknya nek dienggo upacara Martijo Dewi busananya sing kepiye? Pemilihan busana menurut tokoh yang dibawakan. Nah, seorang kaum ki kepiye nek dienggo kepala kampung itu bagaimana terpe dijumbuhke menika perlu perpaduan warna dan bahan menggambarkan menggambarkan kondisional setempat. Kemarin dari Moyudan karena terkait dengan gunung Lempung.
tenun lempung, sehingga pakaiannya mayoritas coklat, nggak pakai lempung. Sing daerah Cangkringan karena ada tok di sana, lalu ada hijau, biru dan sebagainya lah. Monggo nanti itu perpaduan warna dan juga cara pemakaiannya. Cara pemakaian ini kan piye to? Dreder apa cancutan apa sampai urangan pasti kepiye. Lah menika perlu bagi rekan-rekan penata busana. Penata artistik menika properti yang digunakan termasuk di dalamnya seandainya kudu nganggo sajen, ubur rape, piranti, replika dan sebagainya. Juga tentang tata letak dan penggunaan dari properti tersebut. Menika perlu replika, pamane kudu gawe gunungan. Ya berarti gunungannya dijumbuke dengan keadaan perkotaan, pamane. Di perkotaan memang tidak bisa menghasilkan menopo ulu wetu hasil bumi, tapi tidak cedak pasar. Itu juga menjadi khasanah kita. Lalu yang jelas lagi adalah penata iringan. Nah, penata iringan menika perlu karena dalam tata iringan menika akan membangun suasana dalam setiap adegan. Ritme yang dinamis menika perlu. Iki adegannya pas apa? Nah, kebanyakan kemarin ketika nun sewu pamane pas doa dikai iringan ning malah iringannya luwih banter timbang sing donga. Mau copat dikai iringan nopo iringan jadi nak mau copat wis cukup tanpa iringan tapi pun dia paling banter gedera ini malah dikai iringan ilustrasi itu nih malah duit banter ilustrasi nih tinimbang doanya. Lalu yang perlu lagi diperhatikan bahwasanya ketika kita festival upacara adat seyogyanya menggunakan alat musik akustik tradisional. Jadi bukan musik elektrik, akustik. Di seberau, tetap. Saya belum lajengkan pesawat habis. Jadi silahkan menggunakan alat musik akustik tradisional. Biasanya panitia itu menyiapkan gamelan jika akan menambahkan properti yang lain, alat musik pamane terbang, angklung dan sebagainya, monggo. Seyogyanya jangan yang elektrik pamane nganggo bass, gitar bass, nganggo keyboard dan sebagainya itu sebaiknya tidak. Tapi kalau olah properti mau menggunakan elektrik seperti yang pun ketika akan Prof. Warno, monggo. Menika jika akan menambah keindahan estetika lebih bagus. Musik menika akan membangun suasana adegan dan juga memperkuat penegasan suatu hal. Menika perlu sehingga baik iringan, artistik, busana, koreografer. Karena ketika nanti menyebutkan penata tari, nanti kita akan terjebak lagi menjadi festival sendera tari upacara adat. Sehingga dalam menopo hal ini kita sebut koreografer atau penata gerak. Menika yang perlu konco-konco wigatosaken dalam mengkreasi nanti terkait dengan pertijode menika. Hal-hal 5 hal tadi perlu kecakup, ada prosesi, ujub, doa, lalu kembul bujono dan juga bahagian. Menika tercakup, lalu faktor-faktor pendukung tadi yang saya aturkan juga bisa mendukung dengan sepenuhnya. Diharapkan nanti kita bisa unggul untuk festival upacara adat tahun 2023 menika. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita berikan tepuk tangannya. Matur nuwun Pak Faisal Nursidik tentunya sudah memberikan materi untuk narasumber kedua kita, dan selanjutnya kami haturkan juga selamat datang dan sugeng rawuh kepada Bapak Toto Pratopo yang tentunya juga narasumber kita yang ketiga dan terakhir yang tentunya untuk tentunya memaparkan materi kepada rekan-rekan bersama tamu undangan sekalian. Monggo semoga akan kepada Bapak Toto disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Profesor Dr. Suwarno sambil kita tangan Pak Warno yang mau juga. Pak Faizal, sugeng kita pangan Prototo Pratopo saking pemerti Kali Jodi. Terima kasih Dinas Kebudayaan sudah mengangkat upacara adat Merti Jodi untuk festival tahun ini. Barangkali ini sudah kali yang ketiga kita mewakili kota mengikuti festival, selalu pada nomor urut yang belakang. Di tahun berapa dulu itu yang keempat, dan yang kemarin sebelum pandemi 2018 apa ya, itu kita yang keempat atau kelima. Bapak Ibu, saya ingin waktu ya 1 menit saja, karena selama pandemi menika pelaku-pelaku utama Merti Jodi sampun tilar. Saya ini karena COVID, komorbid atau karena sudah sepuh, termasuk Bapak Ibu Mas Sudarni. Terakhir yang meninggal adalah konseptornya Merti Jodi Niko Dr. Andes Sunarto yang lenggahipun wonten Terban. Jadi saya dalam jajaran menapa generasi perintis itu yang paling nem ya. Dulu saya 2001 itu masih 30 tahun ya, jadi yang sepuh-sepuh niko sampun tilar sedaya, termasuk Pak Mujito sebagai ketua panitia Merti Jodi yang terakhir. Monggo kita ndedonga midherek kapitadosan piyambak-piyambak. Semoga almarhum almarhumah Bapak Ibu yang merintis kegiatan Merti Jodi dan masyarakat maupun pemerintah belum bisa memberikan penghargaan yang murfat kepada mereka, itu menjadi amal ibadah mereka semuanya. Berdoa dengan keyakinan kita masing-masing, kita mulai. Cekap mata keluar. Ular aja diterjauh Pak yang ini. Saya itu karena ya ini tokoh-tokoh utamanya ini yang sudah meninggal. Saya di depan karena supaya bisa melihat di layar Bapak Ibu sekalian ya. Pak moderator, waktu saya berapa ini? Mas moderator, waktu saya berapa ini? 30 menit Pak. Monggo semoga akan materi. Jadi menika apa namanya profil kegiatan utama Merti Jodi. Jadi yang diarak di depan ini adalah pusaka Tumbak Kiai Ranumurti. Niko paringan dalam saking HB ke-10 pada tahun 2003 ketika Merti Jodi itu dibuka di Blimbing Sari. Terus Bapak Ibu sekalian, Ibu dari Dinas Kebudayaan Kota, teman-teman RKB ya, memang pada waktu itu Merti Jodi dirintis tidak hanya di wilayah kota, tapi juga dengan Blimbing Sari, niko termasuk catur tunggal ya, Depok Sleman. Karena memang sungai itu tidak bisa dipilah-pilah. Kulon kali, wetan kali, per RW. Makanya saya sering rasan-rasan Dinas Pariwisata mengkapling bahwa kampung wisatanya hanya Kelurahan Cokro Tingkatan, padahal yang kita jual itu wisata Cokde itu ya memang timpang kemudian, dan sekarang terwujud. Sing Kulon kali Semarang, sing wetan kali dari tidak apa-apa. Oke, itu antara lain. Lanjut, sekalian. Apa latar belakang kenapa kita mengadakan Merti Jodi? Jadi kebetulan sekalian, saya itu ketika tahun 99 menjadi ketua RW, setelah sebagai ketua pemuda pada waktu itu kemudian banyak kedatangan KKN, program-program KKN ya, dan kemudian pada tahun 2000 itu rektor UGM datang ke lokasi untuk apa namanya semacam meresmikan kegiatan unggulan yaitu air bersih. Jadi pada waktu itu sudah terbentuk Forum Masyarakat Jodi Utara 8 RW. Niko wonten Blimbing Sari, 1 Pedukuhan, kemudian RW 1 Terban, RW 4 belum bergabung pada waktu itu, kemudian 5, 6, 7 Jedi Sarjo, 8 Pasiraman, dan 9 Cokro Kusuma. Niko Rumien, Cikal Bakal, Pamerti Kali Jodi, yaitu Forum Masyarakat Jodi Utara. Pada waktu itu memang setelah Pak Rektor datang untuk meresmikan kegiatan air bersih, ya, kita mengelola sumber-sumber mata air, kemudian kita gunakan untuk masyarakat. Itu kemudian kita matur dengan Pak Rektor, Pak, bahwa kebutuhan kami tidak hanya air bersih ini saja untuk mengelola, tapi kawasan. Sehingga pada waktu itu Pak Rektor kemudian menginstruksikan dengan kepada Dekan Fakultas Geografi supaya membuat desain kawasan makro. Itu prosesnya. Nah, selama berproses itu, Bapak sekalian, ada salah satu tokoh budayawan dari Terban perbatasan Blimbing Sari, Pak Sunarto Dr. Andes almarhum. Ini guru seni ya, dan rumien itu menika pemeran garing
di Ponokawan di TBRI. Itu yang kemudian kami sowan menggagas, Pak, kira-kira apa yang bisa merekatkan 8 RW Kulon Kaliwetan kali ini yang sebelumnya selalu konflik dan kemudian kita perlu bersama-sama. Dan Pak, saya sendiri mendokumentasikan, mencari beberapa foto apa saja kegiatan yang dilakukan oleh para orang tua kita. Ternyata ditemukan di Jedi Sarjo menika wonten kegiatan suran, itu Mbah Cokro sebagai bini sepuh pada waktu itu dukun ya, yang sering ngobati begitu. Itu biasa kalau suran itu mendatangkan dalang dari Bantul, dari Siangan ya, wayang kulit, kemudian praktis, tidak berbiaya, tidak perlu IO karena ya hanya kegiatan wayangan. Kemudian beliau mengadakan kenduri di pinggir sungai, beberapa tempat tertentu seperti Padas Miring, Belek, Pancoran selalu diberikan sesaji. Jadi itu sebagai bentuk penghormatan. Kula nggih ngomong menapa pikantuk cerita tutur sepanjang ini karena beliau meninggal tahun 74, Mbah Cokro itu. Dan saya lacak di Terban, Blimbing Sari, sama ternyata mereka juga pada saat warganya itu ada selamatan, baik mau menikah mantu putranya, kelahiran, itu selalu memberikan sesaji pada tempat-tempat yang dianggap wingit, Belik, Pancuran, kemudian Randualas dan seterusnya. Di zaman dulu memang orang tua kita itu masing-masing punya belik yang dipelihara. Jadi ada terkenal pancurannya Mbah Mamun, Gembor, beliknya Pak Ngadimin, beliknya Pak Herjo Smito misalnya. Itu yang kalau beliau tahu ada anak kecil kencing di situ saja, sampai masuk terciprat itu di belik, itu sudah marah-marah itu beliau itu. Nah, saat ini pun mbok nguyuh sak nggon-nggon ya sekarang peduli. Jadi itu salah satu perjalanan kita. Latar belakang berikutnya adalah memang cenderung Kali Code menika lajeng vegetasinya habis untuk permukiman, sampah juga menumpuk ke sana kemari ya. Padahal kita masih memanfaatkan air bersih ya. Kalau itu tidak dikelola dengan baik ya, air bersih kita akan hilang. Kemudian berbagai jenis ikan ya itu cenderung punah ya, minimal berkurang. Saat ini nggih angel tenan golek cekel teng lepen niku. Sehingga Bapak Ibu sekalian, akibat keprihatinan yang kita rasakan bersama itu, kemudian saya konsultasi dengan Pak Narto, didampingi oleh almarhum Pak Daryanto, Pak Prabowo ya. Menika lajeng ya donga ning kanthi cara budaya Jawa meneruskan yang sudah dilakukan oleh leluhur kita, yaitu bagaimana kita memetri, memberitahukan kepada warga bahwa Sungai Cudi masih ada, kita masih ingin memanfaatkan, dan moga-moga Gusti Allah itu tetap paling berkah ya, Kali Cudinya. Terus kalau ada lahar ya lahar yang menyelamatkan, memberikan rezeki, bukan yang menjadi bencana, itu yang kita lakukan. Lanjut. Nah menikah, jadi perjalanannya dimulai dari silaturahmi warga saja, Kulon Kaliwetan kali. Itu dalan, lor dalan, ya. Lajeng menapaki jejak dokumentasi berupa dokumentasi foto, cerita tutur, itu kemudian kita dokumentasikan. Lanjut kemudian merumuskan kira-kira apa yang bisa dilakukan bersama-sama. Kalau dulu itu per kampung, jadi Sarjo dengan AGDW, Terban, Blimbing Sari dengan pace-nya orang tua masing-masing. Tapi kemudian pada era Forum Masyarakat Jodi Utara 2000-2001 itu kita coba rumuskan kegiatan bersama ini. Lanjut. Kira-kira ini prosesnya ya. Sekalian, mulai pengorganisasian masyarakat, membentuk forum masyarakat, rembuk, diskusi, mendokumentasikan, kemudian menggagas upacara adat. Ini murni petunjuknya, bimbingannya almarhum Dr. Andes Sunarto ya, ingkang lenggahipun wonten Tlatah Pedukuhan Blimbing Sari. Kemudian pengembangan variasi kegiatan. Lanjut Mas. Ini catatan kita. Sekitar 60-an, pertengahan 70-an, itu peringatan suran di Jedi Sarjo Ledok, itu selalu ada tanggapan wayang kulit di halaman rumah Mbah Cokro ya. Beberapa tempat penting di Kali Code diberikan sesaji. Lanjut. Nah inilah kemudian yang dirumuskan oleh Pak Narto sebagai tokoh. Beliau juga guru seni dan dekat dengan Keraton Jogja, karena konon ceritanya sawetanipun almarhum GBB Jaya Kusuma menika wonten ingkang merawat kuda itu sinten ya semanipun ya Pak Singgih Rayi Dalem menika Pak, yang dulu pernah menjadi Kepala Dinas Kebudayaan DIY.
Gusti Yudono rumiyin siswanipun Pak Sunarto. Jadi saya masih ingat. Jadi Pak Narto pada waktu itu maringi patokan kira-kira melaksanakan penghormatan terhadap sungai secara Jawa itu adalah satu, perlu ritual pengambilan 7 sumber mata air. Ya, kami bertahap. Pada awalnya itu baru sekitar Terban, jadi Sarjo Pasiraman Cokrosuman Gondolayu, tapi kemudian beberapa tahun terakhir kita sudah mulai ngambil di Turgo, ya. Bahkan Mbah Asim sak samunipun ayahandanipun meninggal itu sempat menemani kami 2 kali. 7 sumber mata air itu kalau yang Turgo kami sendiri yang ambil tim inti, tapi nanti di beberapa tempat itu tokoh setempat, apakah kaum, Pak Dukuh, ketua RW itu yang kita minta untuk mengambil, disertai dengan kita. Kita membawa 2 orang kenyo ya, yang membawa kelenteng untuk menerima dari 7 sumber mata air itu. Selebihnya yang di kota itu dilakukan oleh ketua RW masing-masing. Yang wonten Terban ya kalian Pak almarhum Pak Citon ya, Pak Narto piyambak mangke mundhut wonten Bliting Sari, lajeng ing wonten Didi Serjo wonten ketua kampung, ketua RK ya, dan ketua RW. Sesampunipun 7 sumber mata air itu diambil, kemudian Pak Narto menyarankan tengah malam diadakan larung. Pada waktu itu seingat saya larung itu ya wonten salah satu ageman pianten sepuh, lajeng wonten sebagian rambut yang dipotong. Apalagi itu saya tidak ingat, saya udah Pak Singgih loh. Saya bukan ahli upacara adat, jadi memang seingat saya pada waktu itu ada larungan ya, itu tengah malam Pak, kira-kira jam 11 malam gitu. Itu ageman beberapa ketua RW, kemudian rambut salah seorang ketua tokoh ini dipun galakaken wonten tengah lepet. Kemudian ada doa dan pembuatan gunungan. Setelah pagi sampai siang hari kami mengambil di 7 sumber mata air itu, malamnya kita doakan. Dan itu bergilir tempatnya. Nek sing tahun iki kulon kali, sesuke ya wetan kali. Nek wis wetan kali sing kono, sesuk meneh wetan kali sing sebelah kono. Jadi kita berusaha setiap RW dapat giliran sebagai tuan rumah pada saat kita mendoakan menopo air ini. Kemudian pada saat kita mendoakan di malam hari, kita juga sambil membuat gunungan. Biasanya pun ibu-ibu yang tambah gunungan. Meskipun tidak semuanya itu representasi hasil dari polo gumantung, polo kependem, polo kesimpar dari bantaran Code, tapi minimal ada beberapa contoh yang betul-betul diambil dari bantaran kali. Selebihnya itu ya membeli di pasar Keranggan. Lanjut, namun pun dipentungkan, kadang-kala kita juga menyertainya dengan pertunjukan wayang kulit. Kebetulan pada tahun 3 tahun berturut-turut itu masih niko sasamunipun sinau wonten hadirangga sampun saged dalang langsung kita aturin dalang. Sehingga kalau biasanya menanggap wayang kulit itu biayanya antara 20 sampai 25 juta pada waktu itu dengan masih itu kita bisa 6 juta terselenggara wayang kulit itu. Karena kerawitan pun ya saking ibu-ibu, apa Bu Tanti namanya kerawitannya Bu? Cokro Wiromo. Lajeng kita mapanipun di wonten balainya Taman Siswa. Kadang-kadang di SPG, kadang-kadang di halaman SMA 6, kadang-kadang di halaman rumah warga yang agak luas ya. Itu dengan 6 juta kita bisa menyelenggarakan wayang kulit. Jadi masih gitu 5 juta sudah ngusake nyewa wayange, terus ya sak dalange konstruksinya nggak rapi ibu. Jadi kalau dinas pariwisata pada waktu itu karena masih pariwisata belum dibagi 2 support antara 15 sampai 20 juta itu kita ya bisa melaksanakan. Nah, saat ini nggak serasa Bu. Nah ternyata itu mau pakai jalan ayam sangaji itu, waduh isinya dilempar kita. Polsek jadi Pak itu harus sampai ke Polres nih, makanya Polres jurah piro le meneh iki. Bahasa investigasi terus ora domedun pasukane yang minti kompon sing gede. Isine meneh. Aduh masyaallah. Susah. Di lapang susah sekali. Gimana? Oh iya, enggak, ini pengalaman supaya ke depan dinas kebudayaan kalau mau spot itu sing sakmur ya gitu. Lanjut, Miko 2002 Pak, kita betul-betul kalau ini menopo ya upacara adat yang sesungguhnya itu 2002 mengawali itu karena masing-masing RW itu ya udah metu seragamnya ya terus do gawe dadakan sing wis duwe dienggo
terus Pak Narto perintah supaya buat pataka masing-masing, ya kita buat, diarahkan ya. Dan pada waktu dari kampung ke kampung, diawali dari Melimping Sari, terus nanti Dipun Raya wonten di Sarjo, melewati jembatan bambu itu 2002. Ya, ini kota nah ini kok sebagian besar 80% itu sudah meninggal para pelaku yang tahun 2002 ini. Jadi ini gawe konsumsi yang masing-masing RW, terus yodo dirias, beli masing-masing itu, sehingga betul-betul waktu itu tidak ada support dari pihak manapun. Kita juga belum bisa menghandle sponsornya, artinya ya wes pokoknya saanane dilakukan. Lanjut. Ini kok ingkang lajeng Pak Narto niku ngajak kita sedaya sowan Gusti Joyo ya. Karena Rayi Dalem yang gegayutan kalian pusaka menika Gusti Joyo, kita nyuwun supados masyarakat Cude Utara niku nyuwun diparingi simbol silaturahmi kegiatan lajeng dipun diiyakan oleh beliau almarhum ya. Maka kemudian Pak Narto secara inten bagi pendekatan sendiri, dan diputuskan pada waktu itu kami diberikan tumbak Kiai Ranumurti, diambilkan dari salah satu bergodo ingin wonten ing keraton menika. Jadi kalau di Jogja itu ada 5 kepala daerah yang diberikan, wali kota Jogja, kemudian Bupati Sleman, Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul. Maka komunitas satu-satunya yang diberi itu hanya masyarakat Jogja karena wonten Pak Narto. Saat mereka dibersimun wonten dalemipun Mas Sudar nih. Pak Sudar ini penting untuk ikut dan mengikuti terus, karena nanti yang akan meneruskan almarhum Mbah Tris Pawiro yang selama ini merawat pusaka itu. Banyak yang bertanya ketika selesai pasar adat itu ya ke saya, apakah pusaka itu juga akan dikira kalau misalnya banjir lahar? Waduh, kok mboten dumugi semanten, utawi dereng dumugi semanten. Jadi karena Rayi Dalem almarhum Gusti Joyo itu memesankan bahwa ini semata-mata simbol silaturahmi Keraton Jogja kepada masyarakat Jogja, di mana keraton sangat merestui dan mendukung upaya masyarakat Jogja untuk melestarikan sungainya. Ini bagaimana pesanipun saking HB ke-10 Narso Dalem Sultan kepada Rayi Dalem pada waktu itu almarhum. Ini saya sendiri disuruh maju oleh Pak Narto. Kono sing maju, kono ketuane FMCU. Yang tentunya tersebut sanesipun sami mendampingi ndongaaken. Lanjut. Nah ini beberapa. Jadi sebenarnya media-media juga cukup intens mengikuti dan mendukung kegiatan kita ini. Termasuk beberapa TV swasta nasional itu pernah meliput secara khusus, yaitu Metro TV, TV One itu pernah meliput secara khusus. Lanjut. Nah, apa landasan ilmiahnya? Setelah kita menemukan landasan budaya kulturalnya secara Jawa bahwa dulu ada kegiatan orang-orang tua di Jedisarjo Terban Melimping Sari, kebetulan 2000 itu seorang profesor di Jepang, Profesor Masaru Emoto itu juga meneliti tentang molekul air. Meskipun penelitian itu diperdebatkan hasilnya, tapi saya mengambil positifnya saja. Buku beliau cukup banyak, beliau sudah meninggal baru saja, ya. Tapi kesimpulannya adalah bahwa molekul air itu kalau diperlakukan dengan baik, dirasani apik, dirasani becik, diperlakukan dengan baik, diberi ucapan baik, didoakan, apalagi itu membentuk kristal yang sempurna, heksagonal. Dan kalau sudah kristal sempurna, maka dia punya daya sembuh. Kemudian yang beliau teliti, air di belahan dunia yang lain dengan air Zam-Zam itu memang bedanya jauh sekali. Air Zam-Zam itu molekulnya berbentuk heksagonal yang paling sempurna. Jadi oleh karena itu konon beliau kemudian menjadi mu'alaf ya, kalau tidak salah. Tapi ini landasan ilmiah kita bahwa kalau kita memetri kali, memetri air itu ada landasan kulturalnya. Landasan spiritualnya jelas ada, karena semua agama di dunia ini itu menggunakan media air untuk mensucikan diri, baik yang Hindu, Buddha, apalagi Muslim dengan berwudu misalnya. Sehingga kemudian syah kita ini secara spiritual punya dasar, secara kultural punya landasan, dan diperkuat dengan landasan ilmiah dari peneliti Jepang. Lanjut. 2005 kemudian ada pengembangan ya atas ide dari teman-teman baik yang muda, yang progresif ya, kalau bisa ya pasar malam, terus Terban konten pasar malam. Sekarang lokasi pasar malam itu sudah untuk rencana mall ya, sehingga kita tidak bisa lagi memanfaatkan ya.
Kemudian pada waktu itu selama 2 tahun berturut-turut kita juga mancing terpanjang di Kali Jodi, itu ada 3 kilo dari hulunya sampai ke Jedisarejo. Kemudian wayang kulit ya, ini kita adakan, termasuk kirab budayanya, gimana kita tidak hanya mengandalkan bergoto kampung, kelompok seni kampung, tapi sudah mengundang kelompok-kelompok seni yang ada di kota Jogja ini. Itu memang energinya luar biasa ya. Nek pulau zaman rinom niku nggih ora kesel babar belas iki. Sing toto ya terus melu rada kesel. Nek sakniki sapule kena Covid niki, kenging Covid niki mungkin niki Pak Sing. Jadi kalau waktu ditawari Mas Asok, iki pripun nek mertuja di festival kayak nek jenengan aja ngelakoni, monggo nanti saya dukung sepenuhnya konsep-konsepnya dan seterusnya. Ning gadok-gadok iki kula dukung, nek kula sing teng ajeng kedah wira-wiri rapat tekan jam 12 jam 7 bengi kula pun nambruk nih. Saya kena Covid 2021 Bapak sekalian, dan kalau kena Covid itu kemudian setelahnya dirasakan, apalagi seperti saya yang sudah 55 tahun ke atas ini, lajeng dia cepat kesel, menggeh-menggeh, nek mikir rambut niku terus lemes nih kok pokoknya. Gue berani nggih wonten nggih sing kados sing kena Covid. Pun pakai mugi-mugi sehat. Lanjut. Jadi kemudian Mertijodi sebagai pestanya rakyat Jogja, rakyat Jogja, ya, karena kemudian ditunggu-tunggu oleh orang. Kalau pernah ada yang menanyakan kepada saya ketika air itu dibagi, niku nek dibagi niku terus atau yang ini marahin apa? Tergantung dengan jenengan punya anggapan bahwa karena memang air itu betul-betul kita ambil dari belik, ya. Dan beberapa belik sudah diteliti sampelnya secara laboratoris oleh Dinas Lingkungan Hidup, ya. Dari 24 sampel unsur itu, maka semuanya memenuhi unsur untuk dikonsumsi, kecuali satu, yaitu aspek biologis bakteri coli. Tapi itu tidak masalah selama dia dimasak itu selesai. Tapi unsur yang lainnya, unsur logam dan yang lainnya, BOD, COD itu semuanya memenuhi persyaratan. Sumber mata airnya sanes bukan air sungainya. Kalau air sungainya itu terus mengalami penurunan, degradasi kualitas, ya. Tapi kalau mata airnya beberapa yang masih ada itu memang bagus, ya, untuk konsumsi. Jadi kalau ada yang bertanya, jadi gue sakit apa? Gimana sehat? Terus jadi kan punya keyakinan bisa menyembuhkan, ya diambil banyak-banyak saja, didoakan seperti petunjuknya Profesor Masarul Imut itu, didoakan, dibacakan Al-Fatihah, ya, terus diunjuk dengan ikhlas, ya siapa tahu. Ya, jadi ketika kita bagikan itu orang kemudian menunggu-nunggu. Oh, aku kepingin jaluk berkah Kali Jodi dengan cara mendapatkan air bersihnya, air sucinya itu, tirta sucinya itu. Lanjut. Pesan pentingnya adalah Momentri tidak saja diekspresikan dalam momen upacara adat, seremoni, tapi diharapkan menjadi sifat perilaku sehari-hari warga masyarakat Kali Jodi. Mengelola sampahnya sendiri dengan baik, dengan bijak, mengambil sumber daya alam dengan bijak, menjauhi perilaku merusak, terus menanam, merawat yang sudah ada, dan seterusnya. Ini yang sebenarnya menjadi tujuan kita Bapak sekalian. Tidak sekedar seremoni, khusus dalam ritual upacara adat maupun ritual yang ada dalam Mertijodi, tapi kemudian itu dijiwai oleh setiap warga. Ini malah para pelakunya, ya. Nah, ini yang sulit karena proses transfer nilai ke dalam diri setiap warga itu yang menjadi PR kita. Jadi kalau sebagai pelaku upacara adat kok kemudian isih buang sampah ning kali, terus orang mikir nek kali niki panas iwak entek, bukan itu tujuan dari kegiatan ini. Jadi ini pesan penting substansinya dalam kegiatan upacara adat ini. Lanjut. Menikah beberapa kecuali upacara adat sebagai bentuk puncak ekspresi penghargaan secara kultural dan secara spiritual, maka kita juga sehari-hari selalu mendengungkan perlunya Jogja bebas sampah. Kemudian masyarakatnya semakin sosial, semakin interaktif, ya, menganggap sedulur kabeh. Orang wetan kali pulang kali rumiyin ngomong san Pak Singgi, Pak Warno nggih. Menawi pas Ramadan nika lajeng do rumiyin nggak wonten mercon sedulur niku. Wah, iki pestane terus undang-undang Pak Bom niku. Nah, terus mungsuhan sing ora trimo moro, kerengan. Terus kok CPM-nya maju. Masya Allah. Jadi itu sekarang sudah selesai alhamdulillah, karena kita masing-masing ketua RW itu kalau ada apa-apa, oh sih, ini warganya Pak Cito, ini surah sembarangan. Terban itu kan terban di depan ada ini. Jadi
apa namanya sekarang, dulu mau dibangun jembatan saja antar kampung itu, wah protes tuh, aku suka pulang malingnya dongetan, loh nganggep pulang kok maling ini ya kan? Enggak Pak, langsung dibangun jembatan. Kita usulkan dalam desain kawasan itu supaya ada komunikasi, ada jembatan kita kali pulang kali supaya bisa berkomunikasi. Nah sekarang sudah terbangun karena tokohnya memegang kuat, bangun. Kita butuh untuk komunikasi. Nah sini aneh, oh kok malingnya dongetan weh. Masya Allah. Jadi apa namanya secara sosial kita betul-betul. Nah saat ini Anda tahu saya ini karena ya sekarang ini unsur politik kan terus masuk di dalam kan. Jadi ini pulang ya susah nih Pak. Kalau anggota dewan calon wali kota Domoro niku nggih pripun nggih. Oh sing ngono wah lek dhewe rasane lek dhewe. Ha kae pan Mas ben ono wae sing anake. Oh dikira ngerti codhi pan niku pede anake dhewe terusan. Ini Mas Hasan nanti tolong dinetralisir seperti ini. Ya artinya itu ya boleh lah anggota dewan berkenalan, punya perkembangan boleh, kita tidak menghalangi, tapi jangan di kotak-kotak masyarakatnya. Lanjut. Jadi kita juga di hulu punya komunikasi dengan teman-teman di Boyong, bagus sekalian, karena merti kali menikah, pengertiannya bukan hanya kewilayahan, tapi ini sudah holistik. Bahwa sungai kita itu berhulu di Gunung Merapi aktif, dan sungai ini adalah secara azali hakikatnya adalah sungai lahar. Terus lahar dingin itu memang nggak pancen kejadian sejak dulu sampai besok kiamat. Selama Gunung Merapi masih ada dan aktif itu ya kita memang sungai lahar. Jadi manusia yang harus menyesuaikan, bukan alam yang diminta menyesuaikan. Jadi kita dengan yang di hulu punya hubungan. Kalau mereka ada kegiatan penghijauan ya kita turut, minimal tenaga hadir ya ikut meramaikan, kalau perlu ya kita nyumbang bibit misalnya. Karena apa? Sumber air kita itu catchment areanya, daerah tangkapannya ada di sana. Kalau di sana rusak ya kita tidak kebagian air lagi. Terus juga sama wonten kelompok komunitas Boyong, ya. Kami pemerti Jodi hanya fokus di kota saja. Di Bantul juga sudah terbentuk teman-teman komunitas Jodi Bantul, ya. Sehingga saat menikah pun sampun lengkap. Tapi pandemi ini memang kita kemudian jeda. Lanjut, kurang berapa menit Mas Umam ini? 5 menit lagi. Lanjut. Oke. Saya cepatkan, saya percepat. Lanjut Mas Umam. Ya, lanjut saja. Ini kegiatan yang penting kita lakukan. Matur nuwun ampun tekan 5 menit. Pak, dulu dari sana. Di Karunia nanti dinas pariwisata yang terus membackup kita Pak. Jadi itu habis sekalian, saya beri gambaran. Jadi misalnya nanti akan dilaksanakan melibatkan seluruh RKB kelurahan di Bantaran Code. Monggo, lo ora iso mikir nih Mas. Wong wektune ming dari sandino terus ini. Kami dulu berproses itu Pak, itu sebulan sebelumnya. Ya, jadi kami mulai dialog terus masang kayak iki kudu RW kono jatahe pilih jebuk karo sapa wae. Wah, mencari dananya, karena kalau mengandalkan support dari pemerintah jadi betul cekap ya. Kita tetap juga mengajukan proposal ke berbagai pihak ya. Tapi saya yakin Mas Hasso di support Dinas Kebudayaan, teman-teman RKB dulu katanya Mas Hasso kenapa kita di nomor urut selalu bontot itu karena kemasannya sendiri tari. Ternyata Dewan Juri menghendaki ya itu murni upacara adat kalau ditampilkan. Orang harus saya gambar ini Pak. Terus ini gaya bulit, ya, terus pokoknya pakai Mas Hasso. Tapi saya Pak Sudar, nanti saya sudah pesan kita support dan tahun depan insya Allah kita mulai. Karena tugas kami akhir-akhir ini semenjak pandemi ini adalah regenerasi Pak Dwi. Jadi saya kebetulan masih hidup Pak, karena saya masih muda, paling muda Mbak di antara generasi perintis nih, saya berkewajiban juga meneruskan pada generasi berikutnya. Oke, soalnya bukan gampang saat ini boleh geladak pengangkut ancak itu juga tidak mudah sekarang ini. Jadi sebenarnya untuk menuju ke depan Mertijo di tahun 2024 kami ini punya kewajiban untuk mensosialisasikan kepada generasi muda. Opo artinya kemudian besok kamu jatahnya geladak, besok yang di sini jatahnya kelompok seni itu sudah insya Allah akan kita mulai beberapa waktu ke depan. Saya kira itu saja. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan. Masih semangat Bapak Ibu. Salam budaya. Bapak ini agak seberidit ya, karena memang daripada
pada sumuk J. Nah, tadi sudah disampaikan oleh para narasumber yang luar biasa, ada Prof. Suwarno, Pak Faisal dan juga Pak Toto, yang tentunya ini adalah persiapan juga menuju untuk kontingen Kota Yogyakarta untuk Festival Upacara Adat tingkat DIY yang tentunya persiapannya kurang lebih 9 hari nih Mas Asok ya. 9 hari kebut-kebutan untuk menopo. Dan monggo hari ini narasumber kita akan berdiskusi mawon langsung J bersama para ini adalah masyarakat pelestari adat tradisi. Monggo ada yang ditanyakan kepada narasumber Mas Asok strategi karena Pak Faisal boleh saya bocorin spill dikit ya. Juri itu Pak bisa di sana Pak. Nah, monggo Mas Asok silakan. Artinya memang dari sebenarnya tidak bertanya sih, memang dari pengalaman dari kami beberapa kali mengikuti upacara adat memang yang terjadi benar yang dingin Pak Toto sudah tari Pak. Jadi memang kami memang di tahun ini di 9 hari yang sisa ini kami akan berusaha menampilkan bukan sudah tari upacara adat, tapi memang upacara adat yang ada sentuhan koreografinya seperti itu. Insya Allah nanti di 9 hari ke depan ini kami sudah berkomitmen dengan teman-teman untuk gas-gasan latihannya dan akan menampilkan yang terbaik untuk Kota Yogyakarta. Itu sih, artinya semangat teman-teman. Jadi terima kasih dari Dinas Kebudayaan Bu Yenti sudah mempercayakan untuk upacara adat tahun ini, dipercayakan kepada kami di teman-teman RKB sebenarnya. Jadi untuk upacara adat tahun ini kami mengambil perwakilan dari masing-masing RKB itu satu. Jadi walaupun nanti tetap ada perwakilan dari teman-teman yang asli melakukan merticode seperti bergotonya, nanti kita ambil yang dari merticode asli. Yang lainnya semuanya perwakilan dari 31 RKB itu. Lagi terima kasih Bu Yenti, Dinas Kebudayaan Kota J. Doanya Bu supaya nanti lancar dan supaya tidak terjebak ya. Nomor 1 dari belakang terus ya. Jadi Bu, jujur dari dulu saya sempat melihat di YouTube. Iya, kita nomor 1 terus ya. Iya. Ini Pak Faisal perlu disodok gini. Justru kan harusnya tanya, itu strategi apa yang kemudian nomor 1 terus itu jadi nomor 1-nya yang di depan bukan yang di belakang. Pak Faisal, saya spill Pak. Sudah yang dilakukan nanti memang kita terjebak di sendera tari. Iya. Itu sih sebenarnya cuma itu. Kalau yang ini, insya Allah ini Mas Kuryo, Mas Dwi ini kan kita sudah ngobrol ya Mas, ini upacara adat sentuhannya koreo. Jadi mungkin insya Allah nanti diberikan yang terbaik. Itu Mas Dwi, terima kasih. Kemungkinan yang saya terima kabar setadinya adalah di Degung, tapi digeser ke Padowarjo. Jadi Degung nanti agak ke utara lalu ke timur, Jejamuran itu. Lapangan ya? Itu lapangan. Dan kemarin yang di Sleman itu juga menggunakan lapangan, dan lapangan itu dibentuk sebagaimana panggung pentas. Gambarannya seperti itu. Di lapangan ya Pak Faisal ya. Jadi memang juga monggo diperhatikan teman-teman juga biar mempersiapkan untuk venue-nya ada di lapangan Panggung Harjo. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan atau disampaikan, kita berdiskusi bersama untuk Sarasehan hari ini di upacara adat untuk persiapan mungkin yang nantinya persiapannya ini ngebut nanti Bu Yeti kata Mas Asok 9 hari J. Jadi bismillah ya Mas ya, nggak 1 dari belakang tapi 1 dari depan. Monggo Pak Faisal mungkin habis ini mau makan bakso bersama Pak atau sate. Nah monggo atau mungkin dari teman-teman RKB yang ingin ditanyakan, yang ini kan perwakilan dari satu-satu, monggo apa yang ingin disampaikan kepada narasumber ataupun ingin ditanyakan kembali, karena ini beliau-beliau ini jadwalnya padat sekali. Jadi monggo silahkan, ini kesempatan emas untuk mendapatkan masukan-masukan untuk persiapan di festival nanti. Ada lagi mungkin lain Mas Asok, Mbak? Bu Tanti siap ya?
Berarti siap nggih? Ada yang disampaikan Bu, monggo. Silakan Pak. Ya, boten saya. Pangandikan Pak. Nggih. Panjenengan pangandikan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Sebenarnya saya ingat-ingat yang lomba tahun kemarin itu kami terjebak dengan aturan-aturan. Untuk masalah bergoto kami seragamnya itu tidak saya pakai dengan lengkap. Setelah sampai di area, teman-temannya itu seragamnya semua lengkap seperti biasanya kalau kita tampil di jalan. Bagaimana Pak saran-saran untuk seragam yang harus kita pakai untuk bergoto? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertujunya dengan kabeh. Kayak dengan bergoto, monggo yang biasanya digunakan. Cuma memang terkait dengan batik, nah ini monggo nanti diperhatikan juga terkait dengan batik-batik amisan. Seandainya pun ketika itu harus menggunakan, tapi ya dicoba karo tokoe. Ada yang kemarin membuat flashback, tapi flashbacknya adalah terkait dengan Kesultanan Ngayogyakarta, sehingga ketika menampilkan sebuah tokoh yang kaitannya dengan Keraton Ngayogyakarta, badannya menggunakan parang, gedreh, mendekati barong. Tidak apa-apa ketika itu, karena memang kebutuhan dari figur itu akan semakin jelas dengan busananya atau kostumnya. Kalau untuk bergoto, monggo biasanya kados budi. Cuma yang diperhatikan itu, lalu juga terkait dengan kalau wow, koreografer lampah selama ini tidak tergarap. Lampah ya supaya biasanya nek nggih kaya kirap ning dalan. Padahal untuk prajurit menika rak wonten lampah macak kalih lampah ringkat. Lampah ringkat itu ketika berjalan di jalan biasa kirap gitu. Nah, lampah macak menika lampah penghormatan. Nah, menika saya gambarkan tadi, kula aturkan tadi yang di Sleman, menika yang menggarap satu itu hanya berbah dan berbah unggul di Sleman. Mungkin penjenengan saged mirsani di YouTube Kabupaten Sleman Festival Upacara Adat, dicari yang kontingen berbah. Menika kula wingi ngerti napa nih? Beli napa kan? Oke. Karena gambarannya dengan negor wit, terus nanti endingnya juga ada penanaman pohon dan sebagainya. Terus menapa muatan-muatan nilai-nilai itu juga divisualkan di situ dan juga diverbalkan. Kalau saya malah menarik ini tentang Kiai Ranumurti ini loh, sebagai spiritnya, karena jelas Ranu itu toyo deh. Tadi mereka asmanya dibandingkan. Mereka sebagai spiritnya untuk merti code dengan titik beratnya adalah merti banyu istimewa gitu. Gayut bab menapa Gusti menika, dan sebaiknya kita tidak terjebak ketika kirap terus nganggo bergodo. Jadi kirap menika saged mawi bergodo, nanging ugi saged dengan warga yang akan menuju ke tempat upacara. Menika juga pun sebat prosesi tali kirap. Profesor mungkin ada yang ditambahkan, monggo silakan, semoga kan. Kalau yang pernah saya alami itu sangat tergantung dari tema. Jadi betul waktu saya diskusi dengan Mas Ferry, jangan sampai terjebak pada sendera tari. Nah, tentang bergodo di fungsi tidak tergantung temanya. Kalau memang tema di dalam cerita itu menggunakan kirap bergodo, gunakan. Kalau dia tidak harus. Nah, yang saya lihat tidak selalu harus menggunakan bergodo. Kecuali memang tadi saya katakan memang ada festival bergodo itu lain. lain yang saya ceritakan kemarin di Candi itu memang itu festival bergodo. Kalau yang tradisi di Balong ya, di Balong. Nah, besok itu di Pendowo misalnya begitu. Nah, sekali lagi, kalau memang bergodo ada kontribusi peran di dalam suatu cerita secara komprehensif, silahkan dipakai. Tapi kalau tidak selalu harus menggunakan bergodo gitu. Anten ya. Matur nuwun Profesor. Nah, mungkin ada lagi yang ingin disampaikan kepada para narasumber kita. Oke, Pak Toto, monggo silakan. Kita boleh konsultasi juga kan? Boleh diskusi. Jadi Pak Faisal dan Pak Arno, pusaka ini orang
saya tidak tahu apakah Pak Sudar berkenan atau tidak dibilang di luar acara Murti Jode, atau misalnya boleh tidak kita menggunakan apa namanya prototipe visual replikanya itu dimulai gitu. Menaik kulo sebagai bentuk simbolisasi dari semangat atau nilai menikah, kita tidak harus dengan aslinya. Jadi dengan replikanya, dan ketika itu diverbalkan, menikah cekap. Ketika masyarakat Jode menikah kagungan pusaka namanipun Kyai Ranu Murti, tegesipun nanti menikah sebagai menapa ruh dari upacara adat. Dan jangan lupa bahwa eksistensi pusaka itu memang ada kaitannya dengan suatu cerita itu. Jadi nanti tidak kemudian tiba-tiba muncul, tidak ada hubungannya kaitannya kemudian makdok gitu loh. Ini munculnya sama ngendi mak betuntuk gitu. Jadi memang ada skenario-nya, skenario tentang pusaka itu. Jadi kalau replika tidak masalah. Sekali lagi bahwa Kyai Ranu Murti itu memang ada kaitannya dengan, ya kalau misalnya kemarin ketika membuat skenario belum ada, diadakan bagaimana disisipkan begitu dalam bakal ulang lakon kan gitu. Iya, ini orang ngewai wae. Jangan ketika ini pun baca lagu, ini orang ngewai mewai. Matur nuwun. Nah, mungkin sebelumnya untuk nanti kita bersama-sama berdiskusi kembali untuk di-spill Mas Hasso boleh dengan konsep segala macamnya, mumpung ada juga ibu kepala, supaya nanti harapannya nomor siji ini ngarep orang buri, ataupun kalau nggak iso ning tengah-tengah. Monggo Mas Hasso. Nanti bocor. Ya, artinya kalau untuk adegan kami sudah berdiskusi dengan Pak Toto juga, dengan teman-teman koreo menggarap untuk karawitan dan sebagainya. Jelas nanti kami di sini akan mengambilkan sedikit teatrikal Pak, yang dibumbui untuk Sedatani dan melibatkan juga insya Allah anak-anak. Karena kaitannya memang dengan regenerasi tadi akan kita masukkan dalam pertunjukan besok. Nah ini tadi masukan saya harus tambah lagi Ranu Murti. Nanti ya misalkan terus lagi. Seperti itu sih Ibu. Jadi memang kalau besok untuk mengambilnya dari anak-anak sampai yang sepuh-sepuh ada semua. Jadi insya Allah seperti itu. Pak Sudar, saya menambahi Mas Hasso, sakit yang tersopak ini makin redaksinya dari pidato Nersoder. Amanah pun ketika maringakan itu makin pun Pak Dosi nih Pak. Karena itu pakai itu dulu ya. Ngacarani, rajin menawi kertas pun simpen. Siap. Itu sih Mas Febri. Oh Mas Dwi. Oh Mas Dwi ternyata baru lihat YouTube-nya. Lagi gue gambar. Oh ini. Jadi itu Mas Febri. Terima kasih. Matur nuwun. Dan selanjutnya mungkin dari narasumber ada mungkin yang ingin disampaikan untuk kontingen kota yang besok akan mewakili kembali semangat. Monggo. Mungkin yang perlu kita menopo garis bawahi adalah hal-hal apa yang harus tercakup dalam pagelaran menikah. Yang tadi saya aturkan menikah, hal apa yang bisa tercakup di situ. Gambaran saya atas Kyai Ranu Murti itu tidak hanya bisa disimbolkan dengan tombak, mungkin bisa disimbolkan sebagai orang, sebagai sesepuh di situ, sehingga pemangku adat dari Merti Jode menika Kyai Ranu Murti pamanipun menika saged dipersonifikasikan menika saged kemawon. Jadi masih banyak cara untuk kita memverbalkan nilai-nilai yang ada di Merti Jode. Semua tadi sing kula aturke wau sebagai syarat-syaratnya sebaiknya tercakup dalam hal itu, tidak terjebak dalam sendera tari, ketoprak maupun teater. Nek teater, sendera tari dan ketoprak menika sebagai faktor pendukung dari pagelaran menika.
keterlibatan anak-anak mereka sangat penting karena nilai atau ajaan untuk regenerasi mereka perlu. Lalu visualisasi ataupun verbal pesan-pesan lingkungan hidup mereka perlu. Gotong royong ketika tadi Pak Toto mendikatakan belum ada bantuan dan sebagainya lagi, awak dewi sama anak dewi kok juga bisa divirtualkan. Antara lain Niko matur nuwun. Selanjutnya Prof. Suwarno, monggo. Terima kasih. Kalau kita berpikir secara general komprehensif, itu tentu memiliki waktu yang relatif panjang atau lebih tutina. Kalau ini 9 hari, wah ini menjadinya cancut tali wong dodenan ini. Bantung Bondowoso. Nah, Bantung Bondowoso itu personifikasi. Itu dari Bandu Bondowoso. Membuat candi itu bukan Bandu, membutuhkan banyak orang sekutu, membutuhkan bondo, membutuhkan harta dan kekuasaan waktu berjapasa ya. Dan itu 3 generasi. Itu juga berkomunikasi, bukan kok terus Bantung Bondowoso gawe candi tenanan mboten itu cerita itu. Nah, ini seperti Tiranu ngerti monggo di persone seperti Bandu Bondowoso, Bandu Bondowoso. Maksud saya ke depan kan setiap tahun ada. Monggo ini pekerjaan yang sangat besar. Cara membangun komunitas pendidikan untuk Mertijodi ini dibangun sejak awal mungkin. Kalau perlu dibuat semacam rencana strategisnya gitu. Kita harus juara 3 tahun yang akan datang. Misalnya begitu, tahun pertama harus ini, tahun kedua ini, tahun ketiga ini bisa, atau 2 tahun yang akan datang kita harus juara, atau tahun depan kita harus juara. Dibagi menjadi 12, maka turunkan rencana strategisnya apa. Renopnya seperti tahun bulan pertama rencana operasional seperti ini tercapai. Bulan kedua, kalau ke tahun ini misalnya kita juara, alhamdulillah. Kalau belum, tahun depan kita harus juara. Tapi buat rencananya secara komprehensif, termasuk membangun komunitas sinengkuyung rumangsa handar beni, melu hangrung kepi mulat sarino hangrung sawat. Semuanya merasa memiliki. Niki urut Pak Toto. Di rumangsa handar beni balu dirungkepi. Nek urung dirung dari beni dirungkepi bangkean singgo ya. Nah gitu maksud saya. Kemudian seperti tadi urunan, kemudian termasuk Pak Polisi yang pentingan tadi itu bajikan panitia kalau perlu merasa bayar gitu. Jadi mereka juga tahu ini pekerjaan kita bersama gitu. Jadi makanya kalau orang itu ada 3, bergaulah dengan politisi, akademisi dan praktisi. Politisi itu pemerintah maksudnya, ya. Kemudian akademisi ya kita ini, kemudian praktisi menjadi dengan semua gitu. Nah wong Jawa ya wirya arta tridinasis bungkang kantan relokno mungguh uger ngaurip uripe lan triprakara wirya arta tridinasis sukses. Punya kekendelan, punya wirya arta, punya modal, jika punya kebentaran gitu. Nah, maksudnya seperti itu. Panjenengan monggo panitia ini kemudian didukung oleh semua warga, digerakkan gawe sing apik-apik, digawe bukune, gawe tadi yang saya sampaikan nanti yang saya tadi belum ditampil yang kedua dari yang 7 unsur ya tadi ya, dari historis, kemudian ada properti busana, kemudian koreografi, ada iringan dan seterusnya itu kemudian dibuat sebaik mungkin tahun depan kita juara. Gaungkan itu kepada semua warga. Kemudian aksinya yang setelah kita rencanakan, aksi itu sangat penting gitu. Nah karena apa ya, membangun festival seperti itu, wah saya bayangkan benar sangat tidak mudah mengelola banyak orang. Itu belum biayanya kan gitu ya, belum biayanya. Kalau menggunakan kostum yang betul-betul seperti dikendaki secara komprehensif ya memang tidak murah kan begitu. Tetapi itu kan suatu kebanggaan dan barangkali tidak hanya sekali saja, masih bisa dikembangkan berikutnya ya ada dinamika perubahan sedikit-sedikit yang tidak selalu sama setiap tahunnya begitu. Matur nuwun. Pak Toto sedikit untuk menambahkan, monggo. Ya, saya hanya pesan Mas Hasso dan tim inti Pak Sudar dan Bu Tati, Pak Yaso, barangkali untuk memperkuat daya spiritual kita
dalam waktu dekat ini monggo kita sami-sami ziarah ke makam para senior ini, karena beliau dulu meninggal dikuburkan kan tidak boleh dilayati ya, atau masih pandemi, jadi negara, pemerintah maupun masyarakat belum bisa memberikan penghargaan yang kuat, dan tentu saja mereka juga almarhum tidak mengharap penghargaan itu, tapi paling tidak misalnya Pak Narto almarhum, Pak Cito, kalian Mbak Tris itu bisa kita ziarahi dalam waktu sehari setengah hari lah. Ya yang mungkin saja ya, nanti kita tanya makamnya di mana Pak Narto itu, kalau Pak Cito kan belum terbang. Ini kok bentuk penghargaan kita pada perintis. Itu saja Mas Umar. Ibu Bapak yang saya hormati, saya banggakan, tentu saja kita tidak hanya menginginkan prestasi untuk menang-menangan, sebenarnya bukan itu ya. Tadi Gojek, tapi Gojek serius maksudnya. Jadi itu hanya sebagai semangat aja sih kalau misalnya kita menepati 1, 2, 3 sebenarnya, tapi yang terpenting kalau kami bagaimana kemudian kita semuanya bersama-sama bekerja sama menjadi teamwork yang baik Kota Jogja ini. Kota Jogja itu punya potensi yang keren luar biasa, apalagi SDM-nya itu sebenarnya kreatif sekali, jadi bisa mengemas sesuatu yang sifatnya mungkin tidak terakses dengan baik untuk anak muda, tapi karena peran SDM yang sangat kreatif ini menjadi lebih menarik. Satu hal tadi kalau dari narasumber, semua itu jangan kemudian pengen dilebok PKB, jangan kemudian dipaksakan untuk harus ada, tapi memang sesuai saja, sesuai dengan skenario yang memang sudah akan disampaikan, skenario-nya seperti apa, keterlibatannya seperti apa, kemudian materi-materi yang harus dimuatkan seperti apa, ya nanti kita sarujuk sama narasumber dan juga mungkin ketentuan dari apa yang menjadi ketentuan secara juknisnya. Nah itu saja. Tapi yang pasti jangan kemudian dipaksa-paksakan untuk semuanya jadi harus ada gitu, karena kadang gini, kita punya potensi banyak banget terus pengen KBI dileboni gitu, harusnya nggak seperti itu, proporsional, karena nanti ada tempatnya, ada waktunya, pada saat itu juga harus dimuatkan. Nah mungkin itu yang bisa kami sampaikan, semangat untuk kita semuanya, tidak perlulah kita nanti gayuh kudu juara siji loro telu gitu, yang penting kebersamaan ini yang penting, karena kebersamaan di Kota Jogja itu wah luar biasa, kita jangan sampai terkotak-kotak ini tapi harus bersatu bersama menjadi teamwork yang baik untuk seniman-seniman wilayah dari Jogja. Matur nuwun sekali lagi, semangat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, lestari budaya. matur nuwun, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih kehadirannya Bapak Ibu narasumber, Ibu Yenti dan juga rekan-rekan dari masyarakat pelestari budaya. Semoga mendapatkan yang terbaik dan membawa manfaat baik untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.